dalam firman atau dalam ayat yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu terdapat yang disebut dengan tasrihun, penjelasan, penegasan bi anna ghairul mun'im ghairul mun'im alaihim, bahwa orang-orang yang tidak diberikan nikmat, berarti tidak diberikan kasih sayang dari kenikmatan oleh Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Bi khairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqan. Baik, ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina dari Studio Solo. Dan saya ucapkan selamat datang bagi siapa saja yang baru bergabung di channel ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan. Dan saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk subscribe channel ini. Channel ternahib abad 21. Jangan lupa klik like di setiap postingan dari IB Times. Dan jika dirasa risalah pencerahan dari channel ini penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, klik share. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy dari Studio Malang. Studio Malang maksudnya. Kang Boy sehat kan? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Ninin. Alhamdulillah cerah Malang. Juga. Ya, beberapa hari hujan, hari ini terang. Alhamdulillah luar biasa. Baik Kang. Kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kita di minggu kemarin tentang ngaji, masih di program ngaji kitab bareng Kang Boy. Dalam hal ini adalah Tafsir Al-Manar. Saya tidak akan berpanjang lebar, waktu saya sepenuhnya berikan kepada Kang Boy. Monggo Kang, kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan para kru IB Times ya, serta sahabat-sahabat semua pecinta program ngaji Tafsir Al-Manar ini di mana saja berada. Kita akan lanjutkan saja pembahasan atau pembacaan kita pada Tafsir Al-Manar ini. Jika pada pertemuan terakhir kita membahas tentang 4 kandungan surat Al-Fatihah ya. 4 kandungan yang menurut Syekh Muhammad Abdul itu adalah 1 tauhid, kemudian yang kedua adalah al-wa'du wal-wa'id, lalu yang ketiga adalah al-ibadah, kemudian yang keempat adalah al-qasas. Jadi surat Al-Fatihah itu mengandung setidaknya 4 pelajaran atau 4 pilar dalam agama, yaitu tentang tauhid, kemudian janji dan ancaman, lalu ibadah, kemudian yang keempat adalah al-qasas. Nah, 1, 2, 3 sudah kita bahas, kemudian kita lanjutkan saja di halaman 35 ya, pada paragraf paling akhir. Wa ammal akhbaru wal qasasu wa fi qoulihi ta'ala. Jadi ada dan kisah-kisah ya, berarti orang terdahulu ya. Itu ada di dalam perkataan atau di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Tasrihun yang merupakan penegasan ya, penjelasan yang tegas
Sharih itu ya. Bi anna hunaka qauman. Nah, bahwa ada kaum taqaddamu yang terdahulu. Nah, bahwa pada masa dahulu, pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu sudah ada kaum-kaum yang mendahului. Waqad syara'allahu syara'i'a lihidayatihim. Dan Allah telah memberikan syara'a ya, artinya mewajibkan aneka macam syariat, aneka jalan menuju pemahaman agama atau keselamatan agama, lihidayatihim, sebagai hidayah bagi mereka. Petunjuk ya, Kang. Petunjuk, sebagai petunjuk bagi mereka. Jadi umat-umat terdahulu itu oleh Allah sudah diberikan petunjuk melalui aneka macam syariat. Wasoihun yasihu, dan berteriaklah, atau namanya soihun yasihu ya, kira-kira kalau kita artikan itu, dan ada orang-orang yang memberi nasihat itu menasihati gitu. Allah fanduru fi su'unil amah allati kanu 'alaiha wa tabiru biha. Hendaklah kalian melihat atau melakukan refleksi, kira-kira begitu, fanduru ila su'unil amati, pada persoalan-persoalan umum, allati kanu 'alaiha, artinya yang orang-orang terdahulu itu telah berada pada persoalan-persoalan umum itu, telah menjalankannya atau telah mengalaminya. Wa'tabiru, maka beriktibarlah kalian semuanya, atau hendaklah kalian tibar semuanya, itu apa, Kang? Ya, mengambil pelajaran. Hendaklah kalian semuanya mengambil pelajaran biha, dari apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu itu. Kama qala ta'ala li nabiyhi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad, yad'uhu ilal iqtida'i biman kana qablahu minal anbiya, yaitu yad'uhu ilal iqtida', menyeru Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad ilal iqtida'i, supaya mengikuti siapa? Bimangka qablahu, mengikuti orang-orang yang terdahulu, atau artinya nabi-nabi yang telah sebelumnya, yang telah hadir, yang telah ada di dunia ini sebelum Nabi Muhammad, minal anbiya, dari para nabi. Nah, ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum iktidah ya. Itu Al-An'am surat 90. Haitsu bayyana, yang sekaligus juga menjelaskan, annal qasasa innama hiya al-luqdah wal i'tibar, bahwa yang disebut dengan kisah-kisah itu sesungguhnya merupakan contoh dan i'tibar. Gitu. Jadi qasas itu tadi maksudnya begitu, supaya orang-orang pada zaman kini, artinya yang datang lebih akhir, itu mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah terdahulu. Dan hal ini juga telah disampaikan, telah dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dalam firman atau dalam ayat yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu terdapat yang disebut dengan tasrihun, penjelasan, penegasan, bi anna ghairul mun'im alaihim, bahwa orang-orang yang tidak diberikan nikmat, berarti tidak diberikan kasih sayang dari kenikmatan oleh Allah itu, kan itu tadi an'amta alaihim itu kan, yaitu orang-orang yang kau beri kenikmatan. Lalu
Ada orang yang tidak diberi kenikmatan, itu ghairu munaim, itu alaihim fariqoni, itu ada dua kelompok. Nah, jadi orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim yang tidak diberikan kenikmatan itu farikun dola ansiratillah, yaitu satu kelompok yang dola, tersesat, kesasar itu kesasar dari jalan Allah gitu. Ansiratillah wa farikun jahadahu, yaitu kelompok yang lain adalah jahada, berarti menerobos batas itu, ya, menerobos batas, melampaui batas. Nah, jadi jahada itu menerobos batas atau melanggar, ya, melanggar batasan. Wa anida itu ada yang menerjemahkan atau memberikan makna itu sebagai khaliful haqi wa huwa arifun. Nah, itu khaliful haqi wa huwa arafa. Itu ada yang bicara begitu. Jadi anidon itu artinya mengingkari kebenaran, menyelisihi kebenaran, berarti kan mengingkari. Wa huwa arafa, sementara dia mengetahui. Nah, karena itu di sini anida artinya menolak, membantah, man yad'u ilaihi. Nah, untuk kepada siapa saja yang menyeru kepada Allah. Fakana makhfufan bil ghadabi al ilahi. Nah, dan orang-orang yang seperti itu makhfufan bil ghadabi, dipenuhi dengan kemarahan. Makhfufan bil ghadabi artinya dikelilingi, dipenuhi oleh kemarahan. Ghadab al ilahi bil ghadabil ilahi, yaitu kemarahan Tuhan. Nah, gitu. Jadi al-ghadab al-ilahi artinya kemarahan ketuhanan, kemarahan Tuhan. Wal khizyi, kemelaratan, kesengsaraan, fi hadhil hayati ad-dunya, dan kemelaratan, kesengsaraan dalam kehidupan di dunia. Wa baqiyal Qur'ani yufassilu lana fi akhbaril umami hadal ijmalu alal wajhil ladzi yufidul ibarata wa yashrahu khalad dhalimin alladziina qawamu al haqqa inadan. Nah, jadi panjang ya ini. Jadi artinya karena ini kan menjelaskan tentang Al-Fatihah, ya. Artinya Al-Fatihah itu ada prinsip-prinsip seperti 4 pelajaran yang kita sudah baca itu, gitu. Maka disebutkan wabaqiyul Qur'ani, dan sisa, ya, tapi kan mungkin tidak sisa, tapi dan keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an selain Al-Fatihah, keseluruhannya itu yufassilu lana, memberikan penjelasan yang rinci kepada kita semuanya, fi akhbaril umami, tentang kabar cerita al-umam, bangsa-bangsa itu. Hadal ijmal, artinya yufassilu lana hadal ijmal. Kira-kira gitu. Jadi keseluruhan ayat Al-Qur'an itu yufassilu lana hadal ijmal, tentang hal-hal yang global itu. Berkaitan dengan apa? Fi akhbaril umam. Khususnya yang berkaitan dengan umam, cerita-cerita keadaan, kondisi, situasi, sejarah al-umam, bangsa-bangsa terdahulu. Bangsa-bangsa tentu saja terdahulu. Ala wajhil ladzi yufidul ibrata, dengan cara supaya yufidu, memberikan manfaat dalam bentuk apa? Al-ibrah. Pelajaran. Ya, pelajaran. Yang dengan mempelajari, dengan mendengar kisah-kisah itu, kita bisa memperoleh manfaat. Oke, fayasrahu khalad dhalimin, dan menjelaskan, syarah itu ya, syarhun itu penjelasan. Fayasrahu khalad dhalimin,
Keadaan orang yang zalim. Keadaan orang-orang yang zalim, alladzina qawamul haqqa. Nah, itu. Alladzina qawamu, apa qawamu itu ya melawan itu kira-kira. Ya. Nah, orang-orang yang melawan kebenaran itu inadan dengan angkuh dan arogan. Kira-kira gitu ya. Walladzina dhallu fihi dolalan. Dan orang-orang yang tersesat dengan sesungguhnya kesesatan. Nah, itu dolalan itu berarti di situ penegasan ya. Sak teman-temene walladzina wong-wong kang dulu kesasar apa fihi ing daleme gitu. Dolalan benar-benar kesesatan. Wa khalal ladina hafidhu alaihi wa sabaru ala ma asabahum fi sabilihi. Tapi juga ada yang sebaliknya, keadaan orang-orang hafidhu alaihi yang menjaga kebenaran, wa sabaru dan bersabar ala ma asabahum fi sabilihi atas apa-apa yang menimpa mereka dalam perjalanannya mereka menegakkan kebenaran itu. Nah, gitu ya. Ini. Jadi itu yang berkaitan dengan kisah. Fatabayyana min majmu'in. Nah, fatabayyana min majmu'in ma taqaddama annal Fatihata qadis tumilat ijmalan alal usulil lati yufassiluhal Qur'ana tafsilan. Nah, gitu. Jadi ini penegasan sajalah ya, tidak perlu kita terjemahkan secara penuh, tapi ya penegasan saja bahwa Al-Qur'an surat Al-Fatihah itu memang bersifat mujmalan atas apa-apa yang nanti dijelaskan secara rinci. Fakana inzaluha awalan muwafiqan li sunnatillahi ta'ala fil ibda. Jadi inzaluha awalan muwafiqan. Ini sudah kita bahas. Sebenarnya penegasan kembali kepada apa yang sudah kita bahas. Tentang turunnya Al-Qur'an, turunnya ayat surat Al-Fatihah ini. Wa ala hada takunul Fatihatu jadiratan bi antusamma umul kitab. Karena hal-hal seperti inilah hakikat yang dia kandung itu, lalu dia dinamai dengan Ummul Kitab. Kama naqulu innan nawata umun nakhlati fa innan nawata mustamilatun ala sajaratin nakhlah kulluha haqiqatan la kama qala ba'dhum innal ma'na fidzalika annal umma takunu awalan wa ya'ti ba'daha al-aulad. Nah, itu. Jadi ini bercerita tentang Fatihah itu umum ya, seperti juga ada bibit ya, jadiroh itu ya, ada benih, ada pohon, kemudian juga ibu dan anak, kira-kira gitu. Oke, kita selesaikan di sini satu paragraf lagi. Wa aqulul an yang saya dan sekarang saya akan berbicara dan sekarang saya menyatakan dan sekarang saya berkata. Berarti ini Imam Sayyid Rasyid Ridho. Karena kan kita ingat kembali pada awal dulu yang menulis atau yang menyusun itu adalah Rasyid Ridho. Menyusun kitab tafsir ini berdasarkan perkataan Syekh Muhammad Abduh itu. Sehingga kadang-kadang kita harus lihat betul ini omongannya atau perkataan atau pendapatnya Syekh Muhammad Abduh atau Sayyid Rasyid Ridho. Dan sekarang di sini wa aqulul an, karena yang menyusun ini Rasyid Ridho, berarti wa aqulul an itu rojiun ila Rasyid Ridho. Rasyid Ridho. Hada maqalahu al-ustad al-imam. Nah, gitu. Jadi inilah yang disampaikan, yang dikatakan oleh Ustadz Imam. Kalau al-Ustadz al-Imam itu berarti merujuknya kepada Syekh Muhammad Abduh.
Itu mabsuton muwaddihan wa yumkinu an yuqala inna nuzula au suratal alaqi qoblal fatihati la yanafi hadhil hukmu lati bainaha. Itu. Jadi ini masih bicara tentang siapa yang duluan gitu loh. Tapi di sini ditegaskan bahwa inna nuzula au suratil alaqi qoblal fatihati. Jadi dengan jelas Rasid Ridho menyetujui pandangan bahwa al-alaq itu surat Iqra itu turun lebih dulu dari Al-Fatihah. Tapi dia mengatakan la yanafi hadhil hukmul lati bainaha. Ya, nafiyah itu berarti tidak mengabaikan ya, tidak menafikan hukum-hukum yang terjadi di antara keduanya. Li'annahu tamhidun lil wahyi. Karena itu merupakan tamhid, pengantar atau apa? Pengantar lah ya. Al-mujmal wal mufassal khasan bi halin nabi. Oke, dan seterusnya. Saya kira ini sampai di sini pembahasan tentang itu yang awal apa kemudian kandungannya. Nah, kemudian lalu di sini ditulis, kalau kita baca ya di halaman 36, itu setelah paragraf-paragraf itu lalu ada ditulis ayat Al-Fatihah. Nah, kalau kita buka dari suratul Fatihah itu di halaman 31 sampai dengan halaman 35, 36 ini tidak ditulis. Nah, berarti yang demikian rupa tadi merupakan untuk menjelaskan Fatihah itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin gitu. Nah, apa yang menarik di sini adalah kembali perdebatan soal basmalah. Ini penting sekali. Nah, karena di dalam Muhammadiyah, saya kira sering jadi perdebatan fikih itu adalah salah satunya tentang basmalah. Kalau secara singkat gimana, Kang? Itu. Nah, ini. La adhkuru ma qalahul Ustaz al-Imam fil basmalati min haitsu laftiha wa irabiha. Nah, jadi saya kata Imam Rasid Ridho, la adhkuru maqalahu, saya tidak menyebutkan perkataan Ustadz Imam berkaitan dengan basmalah dari aspek lafaz dan i'rabnya. Nah, gitu. Wahal hiya ayatun, apakah bismillah itu merupakan ayat au juz'u ayatin atau bagian dari ayat minal fatihati dari surat Al-Fatihah au laisat minha. Nah, atau sama sekali tidak merupakan bagian dari Al-Fatihah. Nah, ini menarik betul ini. Ini menarik betul. Fa innal khilafa fi dzalika masyhurun. Dan khilaf, perselisihan di kalangan ulama tentang persoalan itu masyhurun. Tenar betul, masyhurun jiddan itu. Jadi kita semuanya mengetahui atau mengikuti ya bagaimana perdebatan tentang bismillah itu terjadi di kalangan ulama. Termasuk di Indonesia, termasuk berkaitan dengan posisi fikih kelompok-kelompok atau organisasi tertentu kan. Nah, kalau Al-Manar sendiri gimana ini, Kang? Apakah juz'un min Fatihah? Kemudian di sini dijelaskan waqad ikhtasara al-ustadu al-qaula fihi ikhtisaron. Nah, jadi waqad ikhtasara. Jadi Ustadz Muhammad Abduh telah meringkas, ikhtisar ya, telah meringkas sejumlah ikhtisar berkaitan dengan hal ini. Waqala minal Quran. Jadi di atas segala hal, bismillah itu memang dari atau berasal dari Quran. Itu ya. Kemudian dia mengatakan juga fanatakallamu alaiha kasyairil ayati, dan membicarakan tentangnya sebagai ayat secara keseluruhan.
Oke. Kemudian, di sisa waktu ini, wa aqulul an, lalu sekarang Rasid Ridha, dia mengatakan wa aqulul an, dan saya mengatakan sekarang, ajma'al muslimuna ala annal basmalata minal qur'ani wa annaha juz'u ayatin min suratin namli. Bahwa sepakat telah berijma orang Islam ala anna, bahwa sesungguhnya al basmalah itu minal Quran. Basmalah itu dari Quran, itu sudah nggak ada yang berselisih paham gitu ya. Pasti nggak mungkin gitu. Wa annaha juz'u ayatin minar suratin namli, dan bahwa ayat surat Al-Basmalah itu merupakan bagian dari surat An-Naml. Yang itu loh. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, dan di situ diawali dengan bagaimana hada min Sulaiman. Jadi di surat An-Naml itu ada 2 basmalah. Basmalah di pembukaan suratnya dan basmalah di dalam suratnya itu. Karena ada satu surat lain yang tidak ada basmalah atau al-anfal atau kayaknya ya. Ya. Wahtalafu fi makaniha min syairi suwari. Nah gitu. Tetapi umat Islam tentu saja maksudnya adalah para ulama, para sarjana-sarjana kita itu wahtalafu, berbeda pemahaman, berselisih fi makaniha, berkaitan dengan posisi Al-Fatihah min syairi suwari, dalam keseluruhan ayat, dalam keseluruhan surat. Posisi Bismillah itu dalam semua surat dalam Al-Quran itu bagaimana? Itu tidak semua ulama bersepaham. Yang disepakati adalah kalau di dalam surat iya, itu bagiannya. Tapi surat-surat yang lain bagaimana? Fadhahaba ila annaha ayatun min kulli suratin, ulama-ulama salaf dhahaba ila, berpendapat annaha ayatun min kulli suratin, bahwa basmalah itu merupakan ayat dari semua surat itu. Min ahli Makkah fafuqaha uhum wa qurra'uhum. Dari ahli Mekah itu ada kaum fuqahanya, kemudian qurra, para pembaca Qur'annya ya. Kemudian siapa di antara mereka? Wa minhum Ibnu Katsir. Ibnu Katsir termasuk yang berpandangan bahwa al-basmalatu ayatun min kulli suratin. Atau min kulli suratin fil Qur'an. Wa ahlul kufati, ahlu Kufah, wa minhum Asim wal Kisai minal qura. Di antara ahli-ahli Kufah itu berarti penduduk atau apa ya? Intelektual Kufah. Nah, itu sekarang mungkin berarti akademisi Kufah. Ulama-ulama dari Kufah itu termasuk sepakat dengan pandangan pertama itu, diantaranya adalah kaum Qura'nya, para ahli Qur'annya itu adalah Asim wal Kisai. Nah, sampai di situ dulu. Ini kita selalu kehabisan ini ya Kang ya, kehabisan waktu saat asik-asiknya kita membahas tafsir. Kalau untuk minggu depan sendiri kita masih mau lanjut Al-Fatihah atau sudah masuk Al-Baqarah Kang ini? Menurut saya kita lanjutkan dulu 2-3 pertemuan lagi, kemudian setelah itu kita pindah ke surat Al-Baqarah. Karena ini paling tidak perdebatan basmalah itu tuntas di Betul, biar kita juga mengerti komprehensif tentang Al-Fatihah yang ada di kandungan di tafsir di kandungan tafsir Al-Manar. Biar tuntas semuanya. Itu dari saya untuk hari ini ya. Baik Kang. Baik. Kita melanjutkan di minggu depan dan kita masih stay di Al-Fatihah biar selesai tuntas komprehensif kita mengerti apa kandungan dari Al-Fatihah itu menurut tafsir Al-Manar.
Nah, saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, subscribe ini channel Ternahits Abad 21. Jangan lupa like di setiap postingan dari IBTEM. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silahkan klik share. Baik, saya Ninin Karlina dari Studio Solo dan Kang Boy dari Studio Malang di program Ngaji Kita Bareng Kang Boy. Dan juga kru yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan khilaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.